Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Oktav Agung Budiono dalam pembelajaran matematika. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum, silahkan di-share, like, dan subscribe. Kemarin kita sudah membicarakan tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Maka kali ini nanti kita akan melanjutkan kebalikannya, yaitu logaritma. Tentu saja seperti kemarin kita akan membicarakan 10 soal tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan, tetapi kali ini logaritma. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini nanti akan bisa mewakili satu bab secara keseluruhan dari fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Agar kalian paham, silahkan diikuti dari awal sampai dengan akhir nanti. Fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Pengertian dan sifat-sifat logaritma. Pengertian dasar logaritma. A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. A itu dinamakan bilangan pokok dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. B itu dinamakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, di mana B lebih dari 0. Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma di sini saya tayangkan ada 5, meskipun sebetulnya lebih dari ini. Yang pertama, saya ambil A log XY sama dengan A log X ditambah A log Y. Ini merupakan sifat perkalian. Sifat yang kedua, A log X dibagi Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Ini merupakan sifat pembagian. Sifat ketiga yang kita pergunakan kali ini, A log X pangkat P itu sama dengan P kali A log X. Ini merupakan sifat perpangkatan. Sedangkan yang keempat, itu A log A sama dengan 1. Dan yang kelima, A log 1 sama dengan 0. Kali ini nanti kita akan membahas 7 bentuk persamaan logaritma. Pertama, A log fx sama dengan B. Kedua, A log fx sama dengan A log P. Ketiga, A log fx sama dengan A log gx. Keempat, A log fx sama dengan B log fx. Kelima, fx log gx sama dengan fx log hx. Kemudian yang keenam, fx log hx sama dengan gx log hx. Sedangkan yang ketujuh, itu nanti adalah persamaan logaritma yang dapat diubah menjadi persamaan kuadrat. Masing-masing caranya spesifik berbeda. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini merupakan fungsi logaritma. Di antara A, B, C, D, dan E berikut yang merupakan grafik Y sama dengan 2 log X ditambah 1 adalah ini grafiknya. Ya, grafik A, B, C, D, dan E. Mana yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan 2 log X ditambah 1? Mari kita jawab. Caranya, kita substitusikan nilai X. Nilai X kita ambil dari perpangkatan dari 2, yaitu X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 log 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 1, yaitu 2. Kalau X sama dengan 4,
Maka Y sama dengan 2 log 4. 2 log 4 ditambah 1. 2 log 4 itu 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kalau X sama dengan 8, maka Y sama dengan 2 log 8 ditambah 1. 2 log 8 itu 3. 3 ditambah 1 adalah 4. Kita bisa mengambil kelipatan yang lain, misalkan 16, 32, dan seterusnya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita juga bisa mengambil 2 pangkat 0, yaitu 1. Jadi seandainya X-nya tadi 1, berarti Y sama dengan 2 log 1 ditambah 1. 2 log 1 itu adalah 0 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 1. Seandainya keempat titik ini kita masukkan ke dalam tabel, maka nanti tabelnya seperti ini. Ya. Jika X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 4, Y-nya 3, X-nya 8, Y-nya 4. Kita cari. Jika X-nya 1, maka Y-nya adalah 1 di sini. Ya. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 2, itu di sini titiknya. Kemudian kalau X-nya 4, Y-nya sama dengan 3. 4,3 di sini. Ini titiknya. Kemudian kalau X-nya 8, maka Y-nya sama dengan 4. Berarti grafiknya adalah yang D. Ya, ini yang kita cari. Soal yang kedua. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari 4 log X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 3. Mari kita jawab. Kita mulai dari Fx sama dengan A pangkat B. Berarti X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 itu sama dengan 4 pangkat 3. Berarti X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 itu sama dengan 64. Kita pindah ke kiri. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 60 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dikalikan negatif 60, kalau dijumlah negatif 4, yaitu negatif 10 dan positif 6. Jadi X dikurangi 10 kali X ditambah 6. Ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 6. Ini tanpa syarat. Ya. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya langsung kita tulis himpunan negatif 6,10. Ini soal yang kedua. Soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log X kuadrat dikurangi 7X ditambah 14 sama dengan 5 log 2. Kita gunakan prinsip A log Fx sama dengan A log P itu jika dan hanya jika Fx sama dengan P. Mari kita ulas. Jadi nanti X kuadrat dikurangi 7X ditambah 14, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 14 sama dengan 2. Kita pindah ke kiri. X kuadrat dikurangi 7X
ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dikalikan 12, kalau dijumlah negatif 7, itu berarti negatif 3 dan negatif 4. X dikurangi 3 kali X dikurangi 4 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Ini tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Apabila numerusnya nanti kita cari pada fx, numerusnya ini X kuadrat dikurangi 7X ditambah 14, kita ganti 3, hasilnya pasti 2. Karena tadi memang kita sama dengankan 2. Dan apabila kita ganti 4, hasilnya juga akan 2. Oleh sebab itu tanpa syarat. Himpunan penyelesaiannya langsung saja kita tulis. Sama dengan himpunan 3, 4. Ya, ini adalah bentuk soal persamaan logaritma yang kedua. Sekarang soal yang keempat, yang merupakan bentuk yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 8 sama dengan 2 log 4X ditambah 10. Ini nanti kita menggunakan prinsip A log fx sama dengan A log gx jika dan hanya jika fx sama dengan gx. Kemudian kita harus memenuhi syarat numerus, yaitu lebih dari 0. Dengan demikian, fx harus lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Mari kita jawab. Fx sama dengan gx. Berarti x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 8, itu kita sama dengankan 4x ditambah 10. Kita pindah ke kiri semua. Berarti x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jika dikalikan negatif 18, jika dijumlah negatif 7. Itu adalah negatif 9 dan 2. Berarti faktornya X dikurangi 9 dikalikan X ditambah 2. Ini sama dengan 0. Oleh sebab itu X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang baru ada syaratnya. Numerusnya lebih dari 0. Maka kita masukkan ke dalam fx dan gx. Untuk x sama dengan 9. Ya, kita masukkan ke x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 8. Sama dengan 81 dikurangi 27 itu 54. 54 dikurangi 8 itu berarti 46. Ini lebih dari 0. Sekarang yang kedua, gx 4x ditambah 10 berarti 4 kali 9 36 ditambah 10 46. Ini juga lebih dari 0. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2. Maka X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 8 itu sama dengan 4 ditambah 6, 10 dikurangi 8. Itu 2. Lebih dari 0. Kemudian yang kedua, 4X ditambah 10. Tentu saja hasilnya akan sama. Negatif 8 ditambah 10, yaitu 2. Ini juga lebih dari 0. Oleh sebab itu, 9 dan negatif 2 itu memenuhi syarat sebagai anggota himpunan penyelesaian.
himpunan penyelesaiannya kita tulis kedua-duanya. Negatif 2,9. Soal nomor 5 yang merupakan bentuk yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log X kuadrat dikurangi 24 sama dengan 4 log X kuadrat dikurangi 24. Nanti kita akan menggunakan prinsip A log Fx sama dengan B log Fx jika dan hanya jika Fx sama dengan 1. Perhatikan ciri-cirinya. Ini Fx-nya sama, tetapi bilangan pokoknya yang berbeda. Ya, kalau bilangan pokoknya yang berbeda, Fx-nya kita sama dengankan 1. Sebab A log 1 itu hasilnya adalah 0, B log 1 hasilnya juga 0. Mari kita jawab. Dengan demikian, X kuadrat dikurangi 24, kita sama dengankan 1. X kuadrat dikurangi 24, itu sama dengan 1. Kita pindah ke kiri. X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Kita faktorkan. X ditambah 5 dikalikan X dikurangi 5. Ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Ya, ini tanpa syarat, langsung bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan negatif 5,5. Bentuk yang kelima dalam hal ini adalah soal nomor 6. X dikurangi 2 log X kuadrat dikurangi 4X sama dengan X dikurangi 2 log 2X dikurangi 5. Bagaimanakah himpunan penyelesaiannya? Nanti kita gunakan prinsip Fx log Gx sama dengan Fx log Hx jika dan hanya jika Gx sama dengan Hx. Tapi syaratnya bilangan pokok yaitu Fx itu harus lebih dari 0. Dan Fx tidak boleh sama dengan 1. Numerusnya Gx itu harus lebih dari 0. Dan Hx juga harus lebih dari 0. Mari kita jawab. X kuadrat dikurangi 4X. Kita sama dengankan 2X dikurangi 5. Kita pindah ke kiri semua. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dikalikan 5, kalau dijumlah negatif 6. Itu berarti negatif 1 dan negatif 5. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam syarat. Syarat yang pertama, syarat bilangan pokok. Ya, bilangan pokok. Yaitu X dikurangi 2. Untuk X sama dengan 1, maka X dikurangi 2, ternyata hasilnya adalah negatif 1. Ini kurang dari 0. Sehingga dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota himpunan penyelesaian. Kemudian untuk X sama dengan 5. Maka bilangan pokoknya terlebih dahulu. X dikurangi 2. Sama dengan 5 dikurangi 2 yaitu 3. Lebih dari 0. Dan tidak sama dengan 1. Numerusnya. Kemudian masuk syarat yang kedua. X kuadrat dikurangi 4X. X kuadrat dikurangi 4X. Sama dengan 25 dikurangi 20.
yaitu 5. Ini lebih dari 0. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu 2x dikurangi 5. 2 kali 5, 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Ini lebih dari 0. Dengan demikian, untuk X sama dengan 5, ini memenuhi syarat sebagai anggota himpunan penyelesaian. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya kita tulis himpunan 5. Sedangkan 1 bukan merupakan penyelesaian. Soal nomor 7 atau bentuk yang keenam dari persamaan logaritma. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 2 log X kuadrat dikurangi 8X ditambah 13 sama dengan X dikurangi 3 log X kuadrat dikurangi 8X ditambah 13. Nanti kita akan menggunakan prinsip Fx log Hx sama dengan Gx log Hx jika dan hanya jika Hx sama dengan 1. Kalau kita amati, di sini yang berbeda adalah bilangan pokoknya. Ini yang berbeda. Sedangkan numerusnya sama. Maka penyelesaiannya tinggal numerusnya kita sama dengankan 1. Nanti syaratnya itu tinggal kita masukkan ke dalam bilangan pokok harus lebih dari 0, tidak sama dengan 1. Begitu pula Gx lebih dari 0, tidak sama dengan 1. Mari kita jawab. Numerusnya X kuadrat dikurangi 8X ditambah 13. Kita sama dengankan 1. Kita pindah ke kiri. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jika dikalikan 12, kalau dijumlahkan negatif 8. Berarti dikurangi 2 dan dikurangi 6. Dengan demikian, X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Berikutnya, kita masukkan ke dalam bilangan pokok. Untuk X sama dengan 2 terlebih dahulu. X ditambah 2, hasilnya 4. Ini lebih dari 0, juga tidak sama dengan 1. Kemudian, bilangan pokok yang kedua, X dikurangi 3. 2 dikurangi 3, ini negatif 1. Ya, ternyata kurang dari 0. Oleh sebab itu, ini tidak memenuhi syarat. Sekarang berikutnya, untuk X sama dengan 6. Maka, X ditambah 2 itu sama dengan 8. Ini lebih dari 0. Dan juga tidak sama dengan 1. Kemudian, X dikurangi 3. 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Ini lebih dari 0. Dan juga tidak sama dengan 1. Ya, ini tidak sama dengan 1. Ini juga tidak sama dengan 1. Dengan demikian, X sama dengan 6 memenuhi. Sebagai anggota himpunan penyelesaian, kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 6. Soal nomor 8, yakni bentuk yang ke-7. Ini adalah bentuk persamaan logaritma yang dapat diubah menjadi persamaan kuadrat. Mari kita bahas. Persamaannya kita ubah penulisannya terlebih dahulu. 3 log X ditambah 1. Pangkat 2-nya kita tulis di luar. Pangkat 2
dikurangi 3 log X plus 1 pangkat 3. Pangkat 3-nya itu kita tulis di depan 3 kali 3 log X plus 1 ditambah 3 log 9. 3 log 9 itu 2. Sebab 3 pangkat 2 itu 9. Jadi hasilnya 2. Selanjutnya kita misalkan. Kita misalkan 3 log X ditambah 1. Ini kita misalkan A. Berarti A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. A dikurangi 1 kali A dikurangi 2 itu sama dengan 0. Kita dapatkan A sama dengan 1 atau A sama dengan 2. Kita kembalikan ke pemisalan semula. 3 log X ditambah 1 itu sama dengan 1. Berarti X ditambah 1 itu sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. X sama dengan 2. Berikutnya, yang kedua, 3 log X ditambah 1 itu sama dengan 2. Berarti X ditambah 1 itu sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9. 9 dikurangi 1, berarti 8. Dari dua hal ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 2,8. Bukan 1, 2. Ya, karena 1 dan 2 tadi adalah A. Soal nomor 9 tentang pertidaksamaan logaritma. 2 log X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 lebih dari 3. Prinsipnya, di dalam pertidaksamaan logaritma, apabila bilangan pokoknya itu terletak antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Lebih dari berubah menjadi kurang dari. Dan apabila bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Lebih dari tetap lebih dari. Mari kita buat. 2 log X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 lebih dari 3. 3 itu kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Berhubung bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka tanda tidak berubah. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 lebih dari 2 pangkat 3 itu 8. Kita pindah ke kiri. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 18 lebih dari 0. Kita faktorkan untuk mencari pembuat nolnya. X dikurangi 6 dikalikan X ditambah 3 lebih dari 0. Berarti pembuat nolnya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 3. Kita letakkan pada garis bilangan. Sebelah kiri negatif 3, sebelah kanan 6. Tandanya plus, minus, plus. Yang kita cari adalah yang lebih dari atau yang positif. Ini yang positif. Kemudian berikutnya, jangan lupa syarat numerus.
Jadi ada syaratnya untuk numerus. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 lebih dari 0. Berikutnya kita faktorkan. X dikurangi 5 dikalikan X ditambah 2 lebih dari 0, X sama dengan 5, atau X sama dengan negatif 2. Kita letakkan pada garis bilangan seperti tadi. Yang sebelah kiri negatif 2, yang sebelah kanan 5. Kalau E kuadratnya positif, tandanya selalu plus, minus, plus. Yang dicari yang lebih dari atau yang positif. Dari dua grafik ini, kemudian kita cari irisannya. Kita letakkan pada satu garis bilangan. Negatif 3, 2, negatif 2, maaf. Kemudian 5, 6. Tadi yang pertama kurang dari negatif 3, lebih dari 6. Yang kedua kurang dari negatif 2, sekian ini, dan lebih dari 5. Irisannya adalah ini. Kurang dari negatif 3, yang satunya sekian ini. Lebih dari 6. Dengan demikian dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan X sedemikian hingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 6. X elemen bilangan real. Ini adalah soal nomor 9. Soal nomor 10. Tentukan himpunan penyelesaian dari 0,1 log X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 lebih dari negatif 1. Prinsipnya sama seperti tadi, ya. Kalau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, maka nanti tandanya berubah. Mari kita jawab. 0,1 log X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 lebih dari negatif 1, itu kita ubah. 0,1 log 0,1 pangkat negatif 1. 0,1 pangkat negatif 1 itu sama saja 1/10 dipangkatkan negatif 1, yaitu 10. Jangan lupa tandanya berubah. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 kurang dari 10. Kita pindahkan ke kiri. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 kurang dari 0. Kita faktorkan. X dikurangi 6 kali X ditambah 1 kurang dari 0. Pembuat nolnya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 1. Kita letakkan pada garis bilangan. Yang sebelah kiri ini negatif 1, yang sebelah kanan 6, tandanya plus, minus, plus. Yang kita cari itu yang kurang dari, berarti yang tengah. Sekian ini, ya. Kemudian yang kedua, syarat numerus. Syaratnya bahwa X kuadrat
dikurangi 5X ditambah 4 itu harus lebih dari 0. Kita faktorkan. X dikurangi 1 kali X dikurangi 4 lebih dari 0. Pembuat nolnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Kita letakkan pada garis bilangan. Yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 4, tandanya plus, minus plus. Yang dicari adalah yang positif, berarti yang kiri dan yang kanan. Ini negatif 1, kemudian 1, 4, 6. Yang pertama tadi antara negatif 1 dan 6. Ini yang pertama tadi. Dari negatif 1 sampai 6. Yang kedua itu kurang dari 1, lebih dari 4. Kurang dari 1, lebih dari 4. Irisannya berarti sekian ini. Ini irisannya. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis. Himpunan X sedemikian hingga negatif 1 kurang dari X kurang dari 1 atau 4 kurang dari X kurang dari 6. Syaratnya X elemen bilangan real. Ya, ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 10. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa comment, share, like, dan subscribe. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.